Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Naila Nur Afifah. Saya dari kelas 10 Farmasi Klinis dan Komunitas 2. Di sini saya akan membahas tentang menentukan nilai sudut trigonometri menggunakan 5 jari. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu beberapa poin penting yang harus kita ketahui. Nah, poin pertama, kita harus tahu nilai dari nilai kuadran. Nah, untuk kuadran pertama, 0 derajat sampai 90 derajat. Untuk kuadran kedua, 90 derajat sampai 180 derajat. Untuk kuadran 3, 180 derajat sampai 270 derajat. Kuadran 4, 270 derajat sampai 360 derajat. Lalu poin kedua, kita harus bisa menentukan nilai positif dan nilai negatif. Nah, untuk kuadran pertama, bernilai positif untuk semuanya, yaitu bisa sin, bisa cos, dan bisa tan. Lalu, untuk kuadran 2, bernilai positif hanya untuk sin dan lawannya, yaitu cosec. Untuk kuadran ketiga, bernilai positif hanya untuk tan dan lawannya yaitu kotan. Untuk kuadran 4 bernilai positif hanya untuk cos dan lawannya yaitu sekan. Poin ketiga, kita harus tahu selisih dari setiap jari tangan kita. Di sini 0 derajat, di sini 30 derajat ditambah 15, 45 derajat ditambah 15, 60 derajat ditambah 30 derajat, yaitu 90 derajat. Nah, di sini 0 derajat untuk itu 0. Lalu 30 derajat setengah, 45 derajat setengah akar 2, 60 derajat setengah akar 3, dan 90 derajat yaitu 1. Saya ulang ya. Ini 0 derajat untuk 0, 30 derajat untuk setengah, 45 derajat untuk setengah akar 2, 60 derajat untuk setengah akar 3, dan 90 derajat untuk 1. Nah, lalu untuk cos itu kebalikannya. Cos dari kelingking. Kelingking 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. 0 derajat untuk 1, 30 derajat untuk setengah akar 3, 45 derajat untuk setengah akar 2, 60 derajat untuk setengah, dan 90 derajat untuk 0. Nah, untuk tan juga berbeda, yaitu 0 derajat itu bernilai 0, 30 derajat bernilai 1/3 akar 3, 45 derajat bernilai 1, 60 derajat bernilai akar 3, 90 derajat bernilai tidak terdefinisi. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Sin 60 derajat. Sin 60 derajat 0, 30, 45, 60. Berarti di sini sin di sini letaknya yaitu setengah akar 3. Nah, soal kedua, cos 45 derajat. Cos dimulai dari kelingking ya. 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat. Nah, di sini 45 derajat yaitu setengah akar 2. Untuk soal ketiga, tan 120 derajat. Tan 120 derajat nih. Karena 120 derajat itu sudah melebihi dari 90 derajat, maka menggunakan angka triminal. Angka triminal yaitu 0 derajat, triminal 90 derajat, triminal 180 derajat, triminal 270 derajat, triminal 360 derajat. Nah, tan 120 terletak di kuadran 2. Sedangkan nilai tan di kuadran 2 yaitu negatif. Berarti hasilnya negatif. Tan 120. 0 terminal 90 ditambah 30 yaitu 120. Nah, berhenti di sini. Jadi
negatif akar 3. Kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu cos 225. Nah, cos 225 berada di kuadran 3. Tetapi cos di kuadran 3 bernilai negatif, hasilnya negatif. Cos 225. 0 derajat, terminal 90 derajat, terminal 180 derajat. 180 ditambah 30, yaitu 210. 210 ditambah 15, yaitu 225. Ya, sehingga hasilnya yaitu negatif setengah akar 2. Lanjut soal nomor 5, yaitu sin 300. Nah, sin 300 itu terletak di kuadran 4, sehingga nilai sin di kuadran 4 bernilai negatif. Sin 300 bernilai dari jempol. 0 derajat ditambah terminal 90 derajat, terminal 180 derajat, terminal 270 derajat ditambah 30 300. Nah, di sini sin di sini berarti setengah akar 3. Jadi negatif setengah akar 3. Nah, untuk soal nomor 6, yaitu cos 210. Cos 210 berada di kuadran 3, sehingga cos di kuadran 3 bernilai negatif. Nah, cos dimulai dari kelingking. 0 derajat, terminal 90 derajat, terminal 180 derajat ditambah 30 210. Sehingga di sini setengah akar 3. Untuk negatif setengah akar 3. Soal nomor 7, yaitu tan 315. Nah, tan 315 terletak di kuadran 4, sehingga tan di kuadran 4 bernilai negatif. Nah, tan 0 derajat, terminal 90 derajat, terminal 180 derajat, terminal 270 derajat, 270 ditambah 30 300, 300 ditambah 15 315. Nah, di sini tan di sini berarti 1, berarti tadi negatif 1. Nah, untuk soal nomor 8, sin 240. 240 terletak di kuadran 3, sehingga sin di kuadran 3 bernilai negatif. 240. 0 derajat, terminal 90 derajat, terminal 180 derajat ditambah 30 210 ditambah 15 225 ditambah 15 240. Sehingga di sini setengah akar 3, berarti negatif setengah akar 3. Untuk soal nomor 9, yaitu tan 120 derajat. Nah, 120 terletak di kuadran 2, sehingga tan di kuadran 2 bernilai negatif. 120 dari jempol 0, terminal 90 derajat ditambah 30 120. Nah, di sini berarti tadi negatif akar 3. Nah, untuk soal nomor 10, itu tan 270. 270 terletak di kuadran 3. Tan di kuadran 3 itu positif. Nah, 0 derajat, terminal 90 derajat, terminal 180 derajat, terminal 270 derajat. Nah, berarti di sini untuk tan tadi yaitu tidak terdefinisi. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.